Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kita dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26 dengan tema dosa membunuh dan neraka. Dosa membunuh dan neraka. Kita tahu bahwa istilah neraka di dalam perjanjian baru paling banyak disebutkan oleh Yesus Kristus. Sehingga kalau kita katakan bahwa di dalam perjanjian baru itu jarang membicarakan tentang neraka, saya kira itu asumsi yang salah. Mengapa? Karena Kristus sendiri adalah pribadi yang paling banyak berbicara mengenai neraka. Nah, hari ini saudara dan saya akan melihat mengenai bagaimana Kristus mengaitkan kehidupan kita di dalam kerajaannya dan khususnya dosa membunuh dengan neraka. Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus memimpin kita di dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk anugerah Kristus pada pagi hari Sabat Tuhan ini. Kami bersyukur tak putus-putusnya karena berdasarkan karya Kristus, pengorbananmu, kami dilayakkan untuk berhadapan dengan Tuhan melalui ibadah ini. Kami bersyukur karena melalui darah Kristus, kami diberikan akses untuk menikmati Tuhan di dalam ibadah Sabat bersama dengan umat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada pagi hari ini juga kami boleh bersama-sama menikmati firman dari Tuhan yang Engkau berikan di dalam Sabat Tuhan bagi setiap umat Tuhan, mengenyangkan kami secara rohani. Dan kami sungguh bersyukur karena itu adalah bentuk pemeliharaan Allah dalam hidup kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami minta belas kasih Tuhan lagi. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pimpin dan sertai hati dan pikiran kami. Arahkan jiwa kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Tundukkan hati kami di bawah kuasa firman Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang ditata ulang oleh firman-Mu. Hidup yang dipimpin, diarahkan oleh firman. Dan bahkan kalau kami telah berdosa kepada Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengoreksi kami, membenahi kehidupan kami melalui firman-Mu. Pimpin kami di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca teks ini, Matius 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26 secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana waktu yang lalu saya sampaikan bahwa Yesus Kristus di dalam menggenapi kitab Taurat dan juga kitab para nabi, Yesus Kristus memberikan 6 contoh bagaimana relasi antara hukum-hukum Allah di dalam kehidupan umat Allah, gereja perjanjian baru. Dan di sini juga Yesus Kristus memberikan penafsiran yang tepat kepada hukum-hukum Allah. Nah, hari ini saudara dan saya akan melihat bagaimana Kristus menyajikan penafsiran yang tepat terhadap hukum Allah dan mengaitkan itu di dalam kehidupan gereja Kristus sepanjang zaman. Di dalam ayat 21a dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Kalimat ini adalah kalimat yang mengacu kepada zaman perjanjian lama. Allah telah memberikan firman kepada umatnya, yaitu nenek moyang yang merupakan jemaat gereja perjanjian lama sebagai penerima mula-mula dari firman Allah. Penerima mula-mula dari firman Allah. Kalau kita memperbandingkan dengan catatan di dalam kitab Keluaran ketika umat Allah
dibentuk oleh Allah di padang gurun Sinai, mereka diadopsi sebagai anak-anak Allah. Kemudian setelah pengadopsian itu, Allah memberikan kepada mereka 10 hukum Allah, Dekalog, yang merupakan undang-undang dasar atau kita bilang konstitusi daripada umat Allah sebagai dasar dan standar normatif bagi kehidupan iman dan moralitas umat Allah. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh diganggu-gugat. Seluruh hukum Allah yang dilakukan oleh umat Allah dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan komunal diarahkan, didasarkan kepada Dekalog atau 10 hukum Allah yang tadi saya sebut sebagai konstitusi daripada gereja Perjanjian Lama sebagai umat Allah. Nah, saudara, kalau kita sebut ini sebagai konstitusi, maka hukum-hukum lainnya itu adalah hukum-hukum yang merupakan hukum derivasi atau hukum turunan daripada konstitusi tersebut. Konstitusi ini adalah sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan Israel. Sekali lagi, mereka Israel tidak boleh bertindak secara individu maupun komunitas, berpikir, memiliki motif, hasrat yang berada di luar daripada Dekalog. Jadi Dekalog adalah aturan standar dasar yang memimpin kehidupan umat Allah. Ini adalah sesuatu yang begitu penting, dan sekali lagi Yesus Kristus mengangkat satu contoh di dalam Dekalog, yaitu membunuh. Tidak semua hukum di dalam Dekalog itu dibahas oleh Yesus Kristus, tapi Yesus angkat 6 saja, dan yang pertama adalah membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Kalau kita perhatikan di dalam Matius 5 ayat yang ke-21b. Mari kita bandingkan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-13. Sebentar kita baca teks ini. Keluaran 20 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. Keluaran 20 ayat 13. Dua-dua, ya, jangan membunuh. Kalimat ini sangat-sangat ringkas. Jangan membunuh. Kalau kita membaca Keluaran 20 ayat 13 saja, kita tidak menemukan catatan hukuman terhadap mereka yang atau terhadap barang siapa yang telah membunuh. Karena kalimatnya begitu singkat. Jangan membunuh. Tetapi kalau saudara memperbandingkan di dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 12 sampai dengan ayat 17, kemudian Bilangan 35 ayat 16 sampai dengan ayat 34, dan kemudian Kejadian 9 ayat yang ke-6, kita akan berjumpa di sana penjelasan lanjutan daripada kalimat jangan membunuh yang begitu ringkas itu. Mari kita mulai daripada kitab Kejadian 9 ayat 6. Kejadian 9 ayat yang ke-6. Jadi kalau kita membaca satu teks Alkitab yang dimana misalnya hukuman terhadap barang siapa yang telah membunuh, tadi kita baca ya, itu tidak begitu eksplisit tercatat dalam Keluaran 20 ayat 13. Kita harus membaca pembandingnya dengan teks-teks lain yang memberikan penjelasan lebih clear. Mari kita baca di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-6. Kita baca ayat ini. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, dengan keturunanmu. Ayat yang ke-6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ada kalimat di sana, hukuman yang jelas bagi barang siapa yang telah membunuh. Walaupun di dalam Keluaran 20 ayat 13 itu tidak tertera secara eksplisit. Kemudian kita baca lagi di dalam Keluaran 21 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Keluaran 21 ayat 12 sampai ayat 17 kita baca secara bergantian. Mulai saya yang membacanya. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati.
Ya, kalau Bapak Ibu dan saya membaca teks-teks ini, maka kita menemukan hukum Allah berkaitan dengan pembunuhan itu berbicara mengenai dosa aktual dan dosa potensial. Dosa aktual dan dosa potensial. Namun ketika engkau dan saya memperbandingkannya dengan konteks penafsiran daripada tradisi Yahudi, mereka mereduksi pengertian perjanjian lama. Dan mereka memberikan penafsiran yang kita sebut sebagai penafsiran reduktif atau sebagian kebenaran saja. Orang-orang Yahudi dalam hal ini adalah para pemuka agama Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Ya. Mereka menekankan hal membunuh hanya pada aktivitas aktual. Aktivitas aktual, pembunuhan itu sendiri. Tetapi mereka tidak menekankan aspek potensial. Potensial itu berbicara mengenai motif. Motif. Mengapa dia membunuh? Apa yang menggerakkan dia membunuh? Penyebab dia melakukan kejahatan itu kenapa? Itu tidak kemudian dibicarakan. Sehingga di dalam konteks pemikiran daripada ahli Taurat dan orang Farisi, mereka menekankan sekali lagi kepada aktivitas aktual pembunuhan adalah dosa. Dan karena itu menekankan hukuman bagi pembunuhan secara aktual, yaitu hukuman mati. Itu saja yang mereka tekankan, tetapi sekali lagi mereka tidak menekankan penghakiman dan hukuman bagi dosa potensial. Yang tadi saya sebutkan, motif. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya hari ini saudara dan saya bisa temukan di dalam peraturan-peraturan gerejawi. Contoh, gereja Katolik. Di dalam konteks pemikiran gereja Katolik, saudara, dalam katekismus Katolik, saudara, mereka mengatakan bahwa perbuatan homoseks, LGBTQ+ adalah dosa. Tetapi orientasi homoseks, orientasi LGBTQ+ itu tidak berdosa. Itu bukan dosa. Orientasi itu disebutkan sebagai ketidakteraturan yang secara objektif namun bukan dosa. Hanya ketidakteraturan saja. Tapi itu bukan dosa. Dan kalau saudara bandingkan dengan pernyataan Paus Fransiskus almarhum yang dicatat di dalam BBC tahun 2013, di situ juga memuat pernyataan yang sama dengan menyatakan bahwa perbuatan homoseks adalah dosa, namun orientasi homoseks bukanlah dosa. Saudara coba perhatikan apa yang terjadi di dalam penafsirannya. Terjadi reduktif, ya. Hanya menekankan dosa secara perbuatan saja, aktual saja. Tetapi orientasi dosa, kecenderungan dosa, apa yang kita sebut secara potensial dalam jiwa manusia itu bukan dosa. Wah, kalau dengan demikian saudara, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Karena cara reduktif yang demikian saudara menghancurkan kebenaran biblika yang sudah dinyatakan dari zaman perjanjian lama. Kalau saudara membaca dengan teliti yang tadi saya bacakan bagi saudara kitab Kejadian, kitab Keluaran, dan nanti saudara pulang di dalam Bilangan 35 ayat 16 sampai 34 saudara boleh baca. Bilangan 35 ayat 16 sampai 34 itu jelas sekali bahwa hukum Allah berbicara mengenai penghakiman dan hukuman baik bagi dosa aktual juga dosa potensial. Sehingga di dalam hal ini saudara dan saya melihat bagaimana Yesus Kristus ketika berbicara kalimat kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita jangan membunuh saudara. Ini kalimat yang mengacu kepada apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks perjanjian lama saudara, pengajaran mengenai jangan membunuh berdasarkan hukum ke-6 yang tadi sudah kita baca dalam Keluaran 20 ayat 13 dan catatan paralelnya dalam Ulangan 5 ayat yang ke-17. Di dalam kalimat ini saudara dan saya menemukan Yesus sepertinya mengontraskan apa yang dia katakan dengan yang dinyatakan dalam perjanjian lama. Kita lihat di dalam 5 ayat 22, Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu. Kata tetapi ini seolah-olah kok Yesus kontraskan ya. Dengan apa yang sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama. Apakah memang Yesus mengontraskan ajaran Yesus dengan perjanjian lama? Bukan saudara.
Yesus tidak sedang mengontraskan ajarannya dengan perjanjian lama. Tetapi Yesus sedang mengontraskan ajaran Yesus dengan tafsiran tradisi Yahudi yang tadi saya katakan reduktif sifatnya. Sebagian kebenaran itu. Yesus menentang semua bentuk penafsiran yang reduktif. Wah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus akui bahwa sebagai manusia yang jatuh di dalam dosa, saudara dan saya sangat mungkin reduktif di dalam membaca Alkitab, di dalam membaca peraturan dan larangan-larangan yang Allah berikan di dalam Alkitab. Maka sekali lagi, penafsiran yang benar itu harus kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Kristus. Sehingga kalimat tetapi di sini mengacu kepada kontrasnya ajaran Yesus dengan tafsiran-tafsiran daripada tradisi Yahudi yang tidak utuh. Mari kita lihat ajaran perjanjian lama yang sebenarnya ditegaskan oleh Yesus Kristus. Yang kemudian dinyatakan juga oleh Yesus Kristus. Apa artinya membunuh? Kenapa dosa ini begitu amat serius dan dikaitkan dengan neraka? Membunuh di dalam bahasa Ibraninya ratsak. Lalu kemudian di dalam bahasa Yunaninya phoneu. Ini adalah kata yang mengacu kepada dua arti dosa pembunuhan. Dosa yang dilakukan secara intensional atau secara sengaja. Dan dosa yang dilakukan secara tidak sengaja. Apakah ini tidak ada di dalam perjanjian lama? Ada. Dan bahkan di dalam kitab Keluaran itu sendiri, ketika hukum ke-6 dibicarakan, Keluaran 20 ayat 13, kata ratsak itu sendiri mengacu bukan hanya kepada aktualisasi daripada pembunuhan, tetapi berbicara mengenai potensial, dosa potensial. Itu ada di dalam kata membunuh. Dan kalau saudara sekali lagi memperbandingkan dengan apa yang tadi saya baca bagi saudara di dalam Keluaran pasal yang ke-21 ayat 12 sampai ayat yang ke-17, saudara akan ketemu di sana adanya suatu bentuk pembedaan antara dosa yang disengaja dan dosa yang tidak disengaja, dan dosa yang disengaja dengan hukumannya, dosa yang tidak disengaja dengan hukumannya. Ini adalah sesuatu yang sekali lagi Yesus juga bicarakan di dalam perjanjian baru dan tidak akan berubah sampai Kristus datang kembali. Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22 ya saudara, di situ Yesus berbicara mengenai adanya dosa membunuh secara intensional, secara sengaja. Yang dimana motivasinya adalah karena marah, adalah karena benci, ya, yang mengakibatkan perbuatan membunuh, ya. Jadi karena marah, karena benci maka dia membunuh. Tetapi ada yang disebut dengan tidak sengaja. Tidak sengaja berarti dia tidak ada motivasi untuk membunuh. Dia tidak ingin untuk membunuh sesamanya. Tetapi tak sengaja itu terjadi. Contoh kalau kita bandingkan dengan di dalam kitab Bilangan dan juga pencatatan kitab Ulangan, di situ dicontohkan dengan jelas ada seorang bersama dengan temannya pergi untuk menebang pohon. Lalu temannya itu pegang kapak. Waktu dia ayunkan ke pohon tersebut, tak sengaja mata kapak itu lepas dari gagangnya. Lalu mata kapak itu hantam kepada temannya. Dan temannya itu mati. Lalu apa yang terjadi, saudara? Orang yang membunuh secara tidak sengaja itu tidak punya motivasi untuk membunuh temannya. Supaya dia terhindar daripada pembunuhan yang merupakan pembalasan dendam daripada korban, keluarga korban, maka dia harus lari ke tempat-tempat perlindungan. Ada 6 kota perlindungan yang Allah itu tetapkan di dalam perjanjian lama. 3 itu di seberang sungai Yordan, 3 itu di tanah Kanaan. Dan bahkan setiap kota perlindungan itu diatur jaraknya, jalannya itu diatur sedemikian rupa. Sehingga ketika orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja ini lari menuju kepada kota perlindungan tersebut, saking jauhnya dia nggak terkejar sama keluarga korban. Jadi keluarga korban yang mau balas dendam pembunuhan ini saudara, kejar dia karena panjang jalannya. Begitu dia sampai ke kota perlindungan baru mereka tiba. Kira-kira jaraknya itu sudah dihitung seperti itu. Sehingga orang tersebut tidak dibunuh secara tidak adil. Wah, waktu saudara membaca konteks daripada perjanjian lama, berarti di situ kita tahu bahwa
Allah kita adalah Allah yang adil dan kudus, sehingga ketika dia mengkategorikan dosa dan dia melihat dosa itu, saudara, dosa adalah hal yang menjijikkan dan menghinakan kekudusan Tuhan. Namun ketika dia menjalankan hukuman terhadap dosa itu, dia mempertimbangkan keadilan kebenaran di dalamnya, sehingga kekudusannya tidak tercoreng di sana. Saudara, saya memperhatikan bahwa ketika kata membunuh ini digunakan, saudara, secara sengaja maupun tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang secara tidak adil, itu juga mengacu kepada kalau saudara bertindak bunuh diri bagi dirimu sendiri. Kalau saudara secara sengaja menghilangkan nyawamu sendiri. Jadi ini bukan hanya berlaku bagi orang lain yang saudara lakukan secara tidak adil melalui tindakan pembunuhan, tetapi juga pada diri sendiri. Pada diri sendiri di mana engkau secara sengaja membunuh dirimu, menghabisi gambar rupa Allah. Alkitab bilang, dosa ini adalah dosa yang sangat serius. Dosa ini adalah dosa yang mengakibatkan neraka. Dan kalau kita sekali lagi kembali kepada kata membunuh yang mengacu kepada tindakan sengaja maupun tindakan tidak sengaja untuk membunuh, berarti Alkitab menegaskan bahwa seluruh penghakiman dan hukuman terhadap dosa itu meliputi potensial dan aktual. Dan itu berarti motif saudara diperhatikan oleh Allah. Hasrat yang timbul dalam jiwa saudara, pikiran saudara, perasaan saudara, afeksi, impuls yang muncul dalam jiwa saudara yang mengakibatkan tindakan saudara yang berdosa, yang mengakibatkan kejahatan di luar. Itu semua diperhatikan oleh Tuhan. Tidak luput daripada pengamatan Tuhan. Allah mengamatinya, Allah menghakiminya, dan Allah menghukumnya. Sehingga ini menyebabkan engkau dan saya perlu sekali lagi berhati-hati dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita hidup di hadapan Tuhan. Motivasi saudara harus benar. Kita semua belajar untuk memperhatikan hidup kita dalam dan luar. Saudara dan saya mempertanggungjawabkan hidup kita di dalam dan di luar. Ini bukan main-main, saudara. Karena apa? Karena Yesus sedang berbicara mengenai hukum yang mengekspresikan kekudusan Allah. Hukum yang mengekspresikan keadilan dan kebenaran Allah. Maka harusnya gereja perjanjian baru adalah gereja yang mengekspresikan kekudusan Allah, keadilan Allah, kebenaran Allah dalam setiap kehidupannya. Termasuk di dalam motivasi saudara. Pikiran perasaan saudara. Hasrat-hasrat yang timbul dalam jiwa saudara. Dan perbuatan kita. Perbuatan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan hukuman yang ada di dalam perjanjian lama, saudara. Yang kemudian juga ada sebenarnya berkelanjutan di dalam perjanjian baru. Walaupun bentuk hukumannya mungkin saja berbeda. Tetapi ini ada prinsip yang sama. Kepada orang yang melakukan dosa pembunuhan secara sengaja. Alkitab bicara bahwa mereka harus dihukum mati. Harus dihukum mati. Dan ketika mereka akan dijatuhi hukuman melalui pengadilan. Harus dilakukan berdasarkan kesaksian daripada saksi-saksi mata. Ada lebih daripada satu saksi yang kemudian harus bersaksi jelas bahwa orang ini adalah orang yang benar membunuh secara sengaja. Supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan hukuman yang tidak adil. Orang itu nggak sengaja tapi diklaim sengaja. Lalu dia harus mendapatkan hukuman mati padahal dia seharusnya tidak mendapatkan hukuman mati. Maka butuh saksi. Saksi yang lebih dari satu orang. Saudara memperhatikan itu berarti di dalam pengadilan Israel. Hakim yang bertindak untuk memutuskan suatu perkara. Dia harus meneliti dengan saksama hukum tersebut. Tentu dia harus kuasai. Perkara tersebut dia harus benar-benar teliti. Supaya dia tidak boleh sembarangan ambil keputusan. Hari ini saudara dan saya berjumpa di dalam negara kita. Bisa sangat terjadi pembalikan hukum. Orang yang tidak benar dijadikan sebagai benar. Orang yang benar dijadikan sebagai tidak benar. Orang yang selayaknya tidak masuk ke dalam penjara, akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Orang yang harusnya masuk ke dalam penjara, justru dibiarkan saja tidak masuk penjara. Saudara, ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi.
Karena itu saudara, seorang hakim ketika menjalani keputusan di dalam perkara-perkaranya, khususnya di dalam pembunuhan saudara, ini tidak main-main karena orang itu harus dihukum mati. Contoh saudara, ketika saudara berbicara mengenai eksekusi mati. Hari ini banyak negara yang kemudian mencoba untuk membuang eksekusi mati. Tetapi Alkitab mengakui hukuman mati. Mengakui hukuman mati dan melegalitaskan hukuman mati. Sehingga bagi setiap orang yang telah menghilangkan nyawa sesamanya secara tidak adil dan secara sengaja, dia harus juga dibunuh mati. Itu hukum demikian. Sehingga Alkitab sekali lagi ketika memberikan hukuman mati yang demikian saudara, itu adalah sesuatu hukuman yang begitu serius, begitu amat mengerikan dan menunjukkan betapa seriusnya dosa di hadapan Tuhan. Allah nggak main-main. Sedangkan yang tadi secara tidak sengaja saudara, itu adalah Allah juga memberikan hukuman yang setimpal dengan dia. Bukan berarti bahwa secara tidak sengaja berarti dia tidak berdosa. Dia berdosa juga. Tetapi memiliki jenis hukuman yang berbeda. Bapak Ibu, yang saya mau tekankan adalah Allah kita Allah yang adil. Keadilan dia membuat dia menghukum dosa dengan tepat. Hukuman yang diberikan tidak lebih, tidak kurang, tidak lebih ringan atau tidak lebih berat daripada orang bersangkutan punya dosa. Jadi persis sama. Beda dengan saudara dan saya. Ketika memberikan suatu pembalasan dendam, saudara dan saya akan selalu melampiaskan sesuatu yang melampaui kesalahan rekan kita kepada kita. Itu yang nanti saya akan bahas. Bagaimana Yesus kemudian menunjukkan kedalaman pengertian daripada dosa membunuh. Saudara, ini adalah sesuatu yang sekali lagi Yesus Kristus mengajar saudara dan saya untuk sekali lagi menghargai perjanjian lama, perjanjian baru. Menghargai hidup yang Allah berikan. Allah adalah sumber kehidupan. Dia beri hidup kepada kita, kepada sesama kita. Dan dia berkehendak untuk kita melindungi kehidupan itu melalui hukum-hukumnya. Sehingga barang siapa yang membunuh, dia punya hukumannya. Hukumannya begitu berat dan tidak main-main. Sekali lagi karena Allah adalah Allah pemberi hidup. Dan dia menghargai hidup. Manusia yang dibunuh harus juga orang yang membunuh dihukum mati. Karena manusia adalah gambar rupa Allah. Gambar rupa Allah kalau dihancurkan saudara, berarti saudara sedang melakukan pemberontakan langsung kepada Allah pencipta gambar rupa Allah itu. Kalau saudara menghancurkan dirimu sendiri, membunuh mati dirimu sendiri, berarti saudara sedang memberontak kepada Allah pencipta dirimu sebagai gambar rupa Allah. Saudara tidak menghargai kehidupan. Saudara menghina kehidupan yang Allah berikan. Sehingga sekali lagi dibalik daripada larangan untuk membunuh saudara, sebenarnya ini adalah berbicara mengenai kehendak kekal Allah supaya hidup itu dilindungi. Hidup itu dipelihara. Hidup itu dijaga. Dengan demikian kita menghormati Allah kita. Dan dengan demikian ketika kita juga menegakkan segala hukuman yang tepat dan benar, presisi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang bersangkutan, kita menghormati kekudusan Allah, keadilan Allah. Sehingga kalau kita baca di dalam perjanjian lama, Allah selalu bilang begini, jangan engkau membiarkan negerimu itu dicemari oleh darah orang yang tercurah karena ketidakadilan. Tetapi tegakkanlah keadilan. Maka di dalam sense inilah saudara dan saya melihat bahwa Yesus Kristus benar-benar menggenapi firman ini dan kemudian memberikan penafsiran yang tepat, menarik kembali orang Yahudi yang telah disimpangkan, ya, diselewengkan tafsirannya oleh para pemuka agama Yahudi ini. Yesus ajarkan mereka kembali. Bahkan Yesus memberikan penjelasan mengenai aspek dosa potensial tersebut. Nah, di sini kita mulai melihat bagaimana relasi kemarahan dan neraka. Kalau tadi kita bicara banyak tentang membunuh di dalam sudut pandang perjanjian lama yang terus berkelanjutan di dalam kehidupan kita sebagai gereja perjanjian baru. Sekarang Yesus membawa kita lebih dalam lagi di dalam dosa potensial terkait antara kemarahan dan neraka. Di situ dikatakan dalam ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, ego, aku, yang merujuk kepada Kristus yang berotoritas sebagai sumber dan pemberi hukum itu sendiri. Dia adalah anak Allah, pribadi yang mewahyukan firman Tuhan, bahkan dia adalah firman kekal, logos yang ilahi. Sedangkan Musa
tidak memberikan hukum. Allah memberikan hukum melalui Musa. Musa adalah alat yang dipakai Tuhan untuk memberikan hukum. Tetapi Allah adalah sumber dan pemberi hukum itu sendiri. Sekarang Kristus menegaskan otoritas keilahiannya dia. Aku, ego. Dan aku ini adalah inti dan penafsir serta penerap yang sempurna dari hukum itu sendiri. Sehingga Yesus mau katakan bahwa interpretasi yang asli itu datangnya dari Kristus. Musa memang memberikan penafsiran, tetapi dia memberikan penafsiran berdasarkan wahyu Allah. Musa nggak bisa kasih penafsiran kepada Alkitab berdasarkan pikiran imajinasinya sendiri. Tidak bisa. Ada batasan bagi Musa ketika dia memberikan penafsiran, yaitu berdasarkan wahyu Allah. Sedangkan Kristus ketika dia berkata, aku berkata, ego. Berbicara mengenai otoritas dia sebagai yang kekal, firman kekal itu, logos ilahi. Dia adalah pemegang ultimat interpretasi. Dia adalah interpretator yang asli itu. Saudara, ini adalah sesuatu yang membuat engkau dan saya sekali lagi belajar untuk menundukkan diri kita kepada interpretasi yang benar. Dan rendah hati, tinggalkan, buang segala bentuk interpretasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Musa ketika dia menerapkan firman Allah ada kecacatannya. Tetapi Yesus tidak cacat di dalam menerapkan firman dan menggenapi firman. Bahkan Musa bukan inti firman. Sebaliknya Musa memberitakan Kristus yang adalah inti firman. Dengan demikian ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ego. Sekali lagi ini menarik semua orang yang mendengar dia. Dan pembaca hari ini untuk fokus kepada Kristus. Sekarang aku bicara sama kamu. Aku adalah anak Allah. Aku adalah firman yang kekal. Yang memberikan firman kepadamu. Wah, ini suatu otoritas yang luar biasa, saudara. Dan menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa otoritas ini adalah otoritas yang berhak mengklaim dan menyebabkan kontinuitas kesinambungan daripada hukum-hukum perjanjian lama yang berlaku kepada gereja perjanjian baru. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di dalam ayat 22a. Yesus berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Setiap orang yang marah, kemarahan dan neraka. Marah dalam bahasa Yunani itu orgiso. Orgiso yang berarti marah karena dosa. Marah yang adalah dosa. Dalam kategori apa kita bisa katakan marah kita itu dosa? Paling tidak ada 3 hal yang saudara dan saya bisa mengerti. Marah yang diakibatkan oleh dosa atau marah yang adalah dosa. Pertama, kemarahan itu terjadi tanpa suatu sebab yang pantas dan masuk akal. Saudara marah, tapi saudara tidak punya argumentasi, alasan yang pantas dan masuk akal. Tetapi saudara marah berdasarkan prasangka-prasangka atau asumsi-asumsi saja. Jadi belum ada data kebenarannya. Gak ada fakta bahwa itu adalah sesuatu yang benar demikian. Tapi saudara karena sudah punya prasangka buruk, saudara sudah punya asumsi yang negatif. Misalnya, saya punya asumsi negatif terhadap Bang Roy. Lalu tanpa ada alasan, saya marah sama dia. Kalau begini saudara akan bilang, gimana? Ini Vicaris Grace, ini sembarangan saja. Begitu kan ya? Kita saja bisa menilai marah kita itu benar atau tidak, saudara. Nah, ini adalah sesuatu yang saudara dan saya bisa perhatikan di dalam Alkitab. Alkitab kasih standar. Marah yang benar dan marah yang salah itu bagaimana? Maka Bapak Ibu dan saya harus memperhatikan betul-betul ketika kita marah. Sedapat mungkin saudara punya argumentasi yang benar-benar masuk akal dan memang pantas untuk marah. Yaitu berdasarkan kebenaran. Marah yang benar adalah marah yang berdasarkan kebenaran. Saudara coba ingat Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus marah kepada orang-orang Israel. Waktu dia datang inspeksi ke bait suci. Dan dia menemukan begitu banyaknya kecurangan, manipulasi di dalam perdagangan di halaman bait suci yang seharusnya diperuntukkan untuk orang berdoa. Lalu Yesus marah, saudara tahu ya bagaimana dia marah, dia membalikkan meja-meja penukar uang, dia ngamuk, dia usir semua orang. Dia lepaskan itu binatang-binatang semua. Dia marah dan dia bilang, ini rumah doa. Bagaimana kamu jadikan ini sebagai rumah penyamun? Marah sekali dia.
Ada yang bilang, penafsir yang bilang, bahkan ada salah satu saya punya anak mahasiswa yang saya ngajar dalam MPK agama, itu Tuhan Yesus meledak-ledak emosinya. Gak terkontrol. Saudara harus perhatikan, Yesus marah berdasarkan firman. Yesus tidak sembarangan marah. Dia punya argumentasi yang valid. Dia punya argumentasi yang pantas, bukan cuma masuk akal, tapi valid di dalam kebenaran untuk kemudian dia marah. Tetapi marah yang adalah dosa ketika saudara marah tanpa sebab. Hanya berdasarkan asumsi dan prasangka-prasangka yang saudara kira itu benar, padahal tidak benar. Bukankah ini sering kali terjadi, saudara? Jangankan urusan dalam gereja, dalam keluarga, suami istri bisa punya prasangka buruk, ya tidak? Suami saya kok hari ini tiba-tiba pergi ke tempat itu, biasanya nggak pakai parfum. Tapi kok ini pakai parfum? Ada apa ini? Jangan-jangan. Nah, lalu begitu suami pulang dari sana, dia ngamuk. Papa ya, kenapa pakai parfum? Ada apa kalau saya pakai parfum? Biasanya nggak pakai parfum, tapi kali ini pakai parfum. Ya nggak apa-apa, Toma. Badan saya ini kan cepat berkeringat, pakai parfum aja biar supaya keringatnya itu tertutupi dengan bau parfum. Oh begitu. Padahal dia sudah punya prasangka buruk kepada suaminya. Jangan-jangan nih, begitu kan ya. Bapak Ibu bisa lanjutkan. Ya, jadi kalau begini Bapak Ibu dan saya bisa pikir ya, betapa rusaknya kehidupan kita kalau kita memulai segala sesuatu dengan prasangka, dengan asumsi, saudara. Lalu kita marah meledak-ledak, sembarangan kita ini ya. Tuhan Yesus bilang makanya marah itu berkaitan dengan neraka, saudara. Orang-orang yang ada di neraka pikirannya kayak begitu, saudara. Marahnya sembarangan. Kedua, marah yang berdosa terjadi ketika saudara marah tanpa tujuan yang baik. Seorang penafsir mengatakan begini, ketika marah, saudara sedang memamerkan kekuasaan saudara. Memuaskan hawa nafsu daging kita. Menunjukkan atau melampiaskan kekesalan kepada orang lain yang bahkan lebih daripada apa yang dilakukan kepada kita. Marah tanpa tujuan yang baik, memamerkan kekuasaan, memuaskan hawa nafsu daging, menunjukkan atau melampiaskan kekesalan kepada orang lain yang tidak berimbang dengan apa yang dilakukan kepada kita. Bahkan yang berimbang pun Tuhan Allah bilang nggak boleh, saudara. Pembalasan dendam yang demikian. Marah yang demikian, saudara, adalah marah yang dengan tujuan menyakiti sesama kita. Memang kita mau supaya dia sakit hati. Saudara, ini sesuatu yang berbahaya sekali dalam kehidupan kita. Dalam relasi satu terhadap yang lain. Bahkan kalimat ini tanpa tujuan yang baik, saudara, itu adalah sesuatu yang juga dipakai sebagai alat untuk memanas-manasi diri kita sendiri. Kasih komporin diri kita sendiri. Saudara pernah pikiran saudara mengkomporin saudara? Jadi orang lain gak perlu komporin saudara. Saudara pikir sendiri, analisa sendiri, terus panas sendiri. Ini ngaco kan ya? Marah macam apa saudara kayak begini ya? Anak kita pun lihat kita sebel kan ya? Mama nih marah-marah terus. Kenapa marah? Nah, itu kalau dia sudah tanya kenapa marah, saudara harus menjelaskan rasional saudara. Nah ini adalah sesuatu yang saudara harus perhatikan. Tujuan apa ketika saudara marah? Ya, saudara harus benar-benar memperhatikan dan memikirkan baik-baik. Satu kali dalam konseling pranikah, makanya saya sering kali tanya pakai Zoom enggak? Begitu kan ya. Itu ada waktu di mana kami membahas mengenai orang tua mendisiplin anak. Lalu ketika berbicara, saya bilang begini dengan dua pasangan ini, seringkali kita sebagai orang tua tuh cenderung waktu marah anak, kita merasa diri superior dari anak. Kita rasa kita ini paling benar dari anak. Padahal waktu anak lihat kesalahan kita, dia bilang, nah papa mama juga bikin hal yang sama dengan saya. Tapi waktu anak tegur kita nggak mau dengar dia. Itu superior, saudara. Dan ketika saudara marah anak saudara, saudara pikir saudara ini lebih rohani dari anak. Sabar dulu. Jangan-jangan anak kita lebih rohani dari kita. Jangan-jangan dia lebih takut Tuhan daripada kita, saudara. Nah maka waktu kita memperlakukan anak kita, bahkan dalam kita menegur dosa dia, saya bilang rendah hati. Karena kita sama-sama manusia. Walaupun dia anak, tapi kita sama-sama manusia yang sangat mungkin jatuh dalam dosa. Sehingga ketika menegur pun harus rendah hati. Jangan pakai kesempatan itu menyatakan kekuasaan saya. Saya orang tua. Kamu harus dengar saya. Waduh ini berat saudara ya. Jadi saudara harus perhatikan ya. Marah itu harus ditata.
Ditata saudara, enggak sembarangan marah. Maka hal yang ketiga, marah sebagai dosa terjadi melampaui batas kemanusiaan. Jadi kalau saudara mulai dengan prasangka yang buruk, lalu dengan tujuan yang tidak baik, maka itu akan sampai kepada titik melampaui batas kemanusiaan. Misalnya, saudara akan menghasilkan tindakan yang kasar dan keras kepada suami atau istri, orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua, dan juga kepada rekan-rekan kerja kita atau rekan-rekan sepelayanan kita. Kita akan kasar sekali sama dia. Keras. Karena apa saudara? Terlahir daripada luapan amarah kita yang ada dalam jiwa kita. Ada satu prasangka yang buruk, berkembang kepada tujuan yang tidak baik, dan akhirnya kita kasarin dia. Orang tanya baik-baik, kita jawab, mau apa lu? Ih, saya tanya baik-baik. Kayak begitu kan ya. Itu kasar saudara. Padahal karena otak kita sudah pikir bahwa ini orang jahat begitu. Amukan yang jahat, amukan yang tidak bisa terkontrol. Dan pada akhirnya sampai kepada titik klimaks, yaitu pembunuhan secara aktual. Saudara lihat rentetan ini ya. Suatu bentuk tahapan sampai kepada tingkatan klimaks aktualisasi daripada dosa potensial dalam jiwa kita. Itu yang Yesus Kristus bilang tidak boleh. Bahkan hal yang demikian pun adalah bagian daripada neraka yang ada dalam hidup kita, saudara. Kita tidak sadar bahwa dengan kemarahan itu sendiri kita sudah ada di bawah penghakiman Tuhan. Dan objek kemarahan kita dikatakan dalam teks kita adalah saudara. Saudara. Tradisi Yahudi membatasi istilah saudara hanya kepada ras Yahudi saja. Kepada orang-orang yang dari garis Yahudi saja. Tetapi Yesus Kristus tidak memaksudkannya demikian. Istilah saudara memiliki dua makna. Makna yang pertama secara sempit. Yaitu mengacu kepada saudara-saudara seiman. Yang adalah orang Yahudi maupun non-Yahudi. Yang ada dalam gereja Kristus. Tetapi yang kedua, saudara berbicara mengenai sesama, semua manusia. Sehingga di dalam hal ini, Yesus mau menyatakan tentang sifat universal dari hukum Allah. Otoritas hukum yang bersifat universal, jangkauan hukum yang bersifat universal, dan relevansi hukum yang bersifat universal. Mari kita baca di dalam teks Roma 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Roma 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Yesus Kristus melalui Rasul Paulus menegaskan mengenai otoritas hukum Allah yang tidak terbelenggu oleh ras Yahudi. Yang tidak dibatasi oleh ras Yahudi saja. Tetapi melampaui ras Yahudi, otoritasnya dan jangkauan serta relevansinya meliputi seluruh manusia, seluruh ciptaan Allah. Dan itu berarti Allah berotoritas, berkuasa dan memerintah atas seluruh ciptaannya. Sehingga hukum mengenai jangan membunuh yang akarnya mulai daripada dosa potensial ini tidak saja berlaku kepada kita sebagai gereja Tuhan, tetapi berlaku kepada semua manusia. Dan ini saudara juga harus jaga supaya jangan sampai kita memperlakukan sesama kita yang bukan Kristen dengan amarah yang berdosa. Sama juga ketika saudara harus menjaganya supaya tidak memperlakukan sesama orang beriman dalam gereja dengan dosa marah yang demikian. Jadi itu betul-betul saudara dan saya menegakkan otoritas Allah di dalam kehidupan kita yang memimpin kehidupan kita. Nah, sekarang berbicara mengenai eskalasi dosa kemarahan. Kalau tadi Yesus mulai jelaskan ya, kemarahan, dosa potensial bergerak sampai kepada dosa aktual. Pembunuhan itu, sekarang eskalasi dosa kemarahan di dalam perkataan yang mematikan.
Jadi bukan cuma dalam perbuatan yang mematikan, tetapi di dalam perkataan yang mematikan. Ada perkataan kafir, ada perkataan jahil di sana. Nah, kalau kita baca kafir di dalam bahasa Yunaninya itu adalah raka. Raka itu berarti kalau kita ngomong itu tolol kamu. Idiot. Ya, wah ini kata-kata keras, saudara. Tolol, idiot, keras kepala, pemberontak, ya. Kita ngomong raka kepada seseorang. Tapi ingat bahwa ketika kita bicara kata-kata ini lahir daripada dosa potensial tadi. Yang mendorong kita menghina orang lain. Jadi raka ini lebih kepada penghinaan kepada orang lain. Seorang teolog itu bilang begini. Raka itu hina orang, tapi hinanya itu lebih kepada intelektualitasnya dia. Lebih kepada intelektualitasnya dia. Seolah-olah kita itu paling hebat, pintar secara intelektual, ya lebih oke daripada dia begitu. Jadi hina isi kepala orang. Saya waktu mempersiapkan disertasi saya baca Paulo Freire, itu adalah filsuf pendidikan, ya dari Katolik tentunya. Namun dia bilang begini, ada satu statement yang saya suka sekali di dalam dunia pendidikan. Dia bilang begini, kalau seorang guru ketika datang dan mengajar anak, dan di dalam pikiran dia berasumsi bahwa anak bersangkutan mutlak bodoh. Mutlak bodoh. Berarti orang itu sedang melakukan penindasan, dehumanisasi terhadap anak didiknya. Belum dia mengajar. Tapi dia sudah datang untuk mengajar dengan asumsi berpikir bahwa anak itu mutlak bodoh. Wah, saudara, waktu saya baca itu dan saya memperbandingkan dengan kata kafir di sini, saudara. Jadi kafir ini bukan hanya urusan beda agama, beda iman, bukan, saudara. Tetapi lebih tepatnya saudara menghina dia karena mungkin saudara menganggap, mungkin ya, kalau saudara ada dalam konteks ini ya, kalau tidak puji Tuhan, secara akademik dia di bawah. Bodoh banget kau. Atau mungkin dalam analisanya dia, analisa saudara jauh lebih baik daripada dia. Saudara hina dia, tolol kau. Begitu. Oh, saudara, ini berbahaya besar. Karena sangat mungkin itu masuk di dalam kehidupan saudara dan saya, dalam dunia kerja kita, dunia pelayanan kita, keluarga kita. Kita bisa bilang anak kita, tolol kamu. Karena kita menganggap kita punya analisa jauh lebih baik dari anak kita. Wah, ini penghinaan, saudara, penghinaan. Dan Tuhan bilang ketika kamu melakukan penghinaan penghinaan seperti ini bukan cuma dehumanisasi, saudara. Saudara layak masuk neraka. Jadi raka diucapkan dengan kemarahan yang keluar daripada jiwa yang membara dengan amarah yang tidak benar. Raka mengakibatkan orang yang menerima perkataan bersangkutan memiliki dendam pribadi sama kita. Dia sakit hati, dia pahit hati sama kita. Saudara pernah berjumpa anak yang pahit sama orang tua? Atau saudara pernah berjumpa dengan orang-orang tertentu yang pahit sekali dengan atasannya? Ada satu kali saya berjumpa dengan seorang yang bercerita. Dia bilang dia punya atasan, kalau di pelayanan itu luar biasa indahnya. Tapi ketika masuk ke dalam lapangan kerja, karena dia kerja sama orang bersangkutan, dia bilang begini, gimana Bu? Kita punya doktrin reform, tetapi dia punya kelakuan itu, mulutnya itu luar biasa. Tolol, semua keluar, saudara. Ini mengerikan, saudara. Mengerikan ya. Jadi ini yang disebut sebagai disintegrasi dalam kehidupan kita. Dan disintegrasi ini adalah sesuatu yang lahir daripada keberdosaan kita. Itu mengakibatkan dendam di dalam jiwa orang yang menerima perkataan yang mematikan ini. Mengakibatkan kepahitan di dalam jiwa orang tersebut. Karena orang itu menganggap dirinya terhina. Bahkan kalau saudara punya anak yang minder, yang benar-benar introvert, dia akan kemudian terus saja berada di dalam kondisi dia dan dia menganggap dirinya, saya memang tolol. Memang saya begini ya, betul ya saya seperti ini ya. Dan akhirnya dia terus saja dalam kondisi yang demikian dan dia tidak pernah bertumbuh. Waktu dia masuk ke dalam masyarakat, dia tidak bisa menyatakan dirinya apa adanya karena dia ingat perkataan orang tuanya yang hina dia terus. Saudara, itu menyedihkan karena kepahitan itu dipikul seumur hidup kalau Tuhan tidak pulihkan dia. Kata raka, Matthew Henry mengatakan, kafir
lahir daripada kesombongan diri yang menginjak-injak sesama, yang memandang sesama terlalu hina untuk ditempatkan. Bahkan orang Yahudi punya anjing yang biasa dipakai untuk jaga kambing domba. Dia bilang bahkan sesama itu lebih rendah daripada anjing penjaga kambing domba. Mengerikan, saudara. Cara pandang kepada sesama manusia. Manusia tidak dipandang sebagai manusia. Manusia bahkan lebih rendah daripada binatang. Ini kafir, saudara. Makanya Yesus langsung bilang, orang yang bilang kafir kepada sesamanya layak masuk neraka. Jahil. Di dalam bahasa Yunani, moros atau more, yang berarti memberontak kepada Allah, murtad, durhaka, murtad, durhaka. More ini lebih kepada penghinaan karakter. Kalau tadi saudara lihat ada seorang teolog yang saya katakan menghina kepada intelektualitas. Ya, sense di dalam kata kafir. Kalau sense di dalam kata jahil ada semacam penghinaan kepada karakter. Jadi dia bertujuan mematikan karakter orang itu. Kata more adalah serangan yang menghancurkan karakter dan identitas seseorang. Yang lahir daripada rasa dendam dan kebencian yang begitu besar. Dan sampai-sampai dia merusak nama baik orang itu demi untuk menghancurkan orang bersangkutan. Saudara, di dalam Alkitab, menjaga reputasi nama baik orang itu sangat penting. Karena itu menunjukkan responsibility kita kepada sesama kita dan responsibility kita kepada Tuhan kita. Kita menjaga hidup sesama kita melalui perkataan-perkataan kita. Dan kalau saudara mengeluarkan kata-kata kebencian yang merusak nama baik saudara, itu saudara membunuh dia secara diam-diam. Saudara hancurkan dia secara perlahan. Mari kita baca Mazmur 140 ayat 4. Kita baca ayat yang keempat. Mazmur 140 ayat 4. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Ini bisa, saudara, menggambarkan racun yang mematikan. Racun yang mematikan. Dan kata more ini adalah istilah yang menunjukkan bahwa orang itu bahkan yang kita marahi itu, yang kita katakan dia jahil itu, orang itu adalah orang yang jahat, tidak layak dihormati, kotor, dan tidak pantas dikasihi. Bahkan dia tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah, itu kalimat yang keras sekali, saudara. Sangat keras. Menganggap orang itu jahat, tidak layak dihormati, kotor, tidak pantas dikasihi, bahkan tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Ini kan kecaman, saudara, kutukan kepada sesama kita. Karena itu Yesus Kristus berkata, jika engkau mengatakan jahil kepada sesamamu, layak engkau masuk ke dalam neraka. Kemarahan yang lahir daripada kebencian yang mengerikan. Maka di sini saudara dan saya lihat ayat 22, Yesus berbicara mengenai hukuman. Hukuman yang kalau kita perhatikan ini bukan mengacu kepada pengadilan lokal tertentu. Tetapi hukuman yang mengacu kepada pengadilan di bumi dan pengadilan di akhir zaman. Pengadilan di bumi dan pengadilan di akhir zaman. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-22, di situ dikatakan, harus dihukum siapa yang berkata pada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Penghakiman di bumi itu terwakili dengan istilah mahkamah agama. Mahkamah agama di dalam konteks Yahudi adalah suatu pengadilan yang tertinggi. Ya, tertinggi. Dan kenapa itu harus disampaikan ya? Kalau sampai ke mahkamah agama, istilah kafir ini dibawa ke mahkamah agama, berarti itu sesuatu yang sangat serius sekali. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang saya mau tekankan. Allah sudah mulai pengadilannya di bumi sekarang. Melalui lembaga-lembaga peradilan manusia. Salah satunya yang disebutkan di sini adalah mahkamah agama pengadilan tertinggi di Yahudi. Kalau kata kafir saja dibawa sampai kepada mahkamah agama, saudara bisa bayangkan.
Itu tingkat seriusnya itu begitu amat dalam di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Itu benar-benar Tuhan mau saudara dan saya hidup kudus. Di balik daripada itu secara positif Tuhan mau hidup kudus, pelihara hidupmu secara internal dalam jiwamu dan dalam perkataan dan perbuatanmu. Nah, kelemahan daripada pengadilan dunia adalah hanya bisa menghakimi perbuatan-perbuatan yang aktual saja. Motif pun kalaupun diteliti belum tentu persis sama. Ada kesamaan, ada juga ketidaksamaan. Sehingga tidak bisa presisi. Kelemahan pengadilan dunia ada di sana. Namun dalam pengadilan di akhir zaman yang disebut sebagai penghakiman terakhir, setiap dosa potensial dan aktual dibuka di hadapan Tuhan secara telanjang. Tidak ada satupun yang tersembunyi di sana. Dan semua manusia, Wahyu bilang, kecil, besar, tua, muda, semua kita diperhadapkan di hadapan pengadilan Allah. Dan Allah akan menghakimi kita berdasarkan hukum-hukum Allah. Dosa potensial, dosa aktual, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga gak ada satu orang pun yang bisa mengatakan dirinya luput, bebas daripada penghakiman Tuhan. Allah akan lihat kita. Sepanjang umur hidup kita, apa yang saudara dan saya lakukan di bumi ini, kita harus pertanggungjawabkan itu. Dan sangat mengerikan jika kita diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Gehenna, ya, Gehenna. Gehenna adalah sesuatu yang menggambarkan hukuman kekal bagi orang-orang fasik. Orang-orang fasik, saudara. Ini adalah suatu tempat yang kalau dalam perjanjian lama itu biasa dipakai sebagai tempat penyembahan berhala, di mana bayi-bayi, anak-anak itu dikorbankan mati di sana. Ya, dibunuh mati di sana, jadi disimbolkan sebagai tempat kematian. Lalu kemudian di sana juga Gehenna itu di dalam bahasa Ibraninya itu mengacu kepada tempat pembuangan sampah yang apinya terus menyala. Itu sebabnya kenapa neraka digambarkan seperti api. Karena konteks perjanjian lamanya demikian. Ya, tetapi itu adalah suatu gambaran yang merujuk kepada penghakiman akhir, hukuman kekal bagi orang fasik. Ironinya, jika orang fasik itu ada dalam gereja. Menyedihkannya jika saudara yang telah mendengarkan firman ini, kita yang telah belajar firman ini, dan kita adalah pelakor-pelakornya. Itu sangat menyedihkan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah memanggil saudara dan saya bertobat dari dosa kita. Bertobat, saudara. Jangan biarkan dosa itu membawa engkau dan saya kepada kebinasaan. Maka hal yang terakhir, 23 sampai dengan 26 berbicara mengenai rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Ayat 23 dan 24 berbicara mengenai rekonsiliasi oleh pihak yang tidak bersalah. Dan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26 berbicara mengenai rekonsiliasi oleh pihak yang bersalah. Kalau di dalam konteks 23 sampai 24, ibadah kepada Allah itu menuntut kekudusan potensial dan aktual dari umat Allah. Maka ketika situasi dalam ibadah sedang berlangsung di bait Allah, dan orang itu yang beribadah tiba-tiba diinterupsi, ya, teringat akan sesuatu. Kalau saudara baca baik-baik dalam ayat itu, teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi bukan dia yang salah. Bukan dia yang sedang bermasalah saat itu. Dia mengingat ada sesuatu hal yang mungkin ada dalam hati saudaranya kepada dia. Jadi dia tidak bersalah. Namun ketika Allah mengingatkan itu dalam pikirannya, ketika dia sedang beribadah, maka Tuhan bilang, segera pergi dan berdamai dengan sesamamu itu. Inisiatif berdamai adalah dari pihak mereka yang dalam hal ini bukan pelaku dosa, tetapi karena pengertian akan kekudusan Allah, di hadapan Allah, dia meninggalkan ibadah di bait suci, pergi cari saudaranya, berdamai. Saudara, kadang-kadang ya kalau kita yang jadi korban, saudara. Korban yang diperlakukan secara tidak adil. Korban yang dikata-katai orang dengan tidak benar. Korban yang difitnah oleh orang lain. Kita susah untuk cari orang itu berdamai, iya tidak? Susah, saudara. Kita korban kok, kita tidak salah, dia yang salah. Harusnya dia yang salah datang minta maaf sama saya. Tapi Tuhan bilang, tidak. Kamu yang tidak bersalah, pergi. Cari saudaramu, berdamai dengan dia. Itu berarti Tuhan menuntut saudara dan saya sebagai orang yang mengerti firman. Orang yang beriman kepada Kristus. Dan telah menerima karya penebusan. Inisiatif pertama, saudara yang harus pergi berdamai. Supaya orang itu mengerti apa artinya rekonsiliasi.
Apa artinya damai sejahtera Kristus yang hadir dalam hidup umat Allah. Sehingga dia pergi dan berdamai dengan orang itu. Membawa kasih Kristus kepada orang itu. Membawa damai Kristus kepada mereka yang telah berlaku salah kepada dia. Itu sebabnya terinterupsi di tengah. Ya, saudara lihat ini betapa Allah menuntut kekudusan. Bahkan dari kita yang mungkin menganggap korban daripada perlakuan jahat orang. Tetapi Tuhan minta kita untuk lebih dahulu berinisiatif mengasihi. Itu yang disebut dengan kasih. Melampaui kejahatan orang lain. Kalau pakai istilah Petrus, menutupi banyak sekali dosa. Pihak lain, pasal 25 dan 26 adalah mereka yang bersalah. Dikatakan segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dengan dia di tengah perjalanan. Apa artinya di tengah perjalanan, saudara? Di tengah perjalanan itu berbicara mengenai kronos. Waktu kronos, waktu sekarang. Yesus Kristus sedang menekankan mengenai urgensitas usaha untuk berdamai. Kalau tidak, engkau yang bersalah akan dihakimi dan dihukum sampai hutangmu selesai dibayar. Gak ada kita yang mampu bayar hutang dosa, saudara. Dan itu berarti engkau pasti tetap berada di bawah penghakiman dan hukuman Tuhan. Maka kita yang bersalah urgen bagi saudara untuk pergi dan berdamai. Carilah rekonsiliasi. Kapan rekonsiliasinya? Sekarang, kronos. Kronos adalah waktu yang diberikan bagi saudara untuk saudara nikmati. Hidupmu itu adalah kronos. Waktu hidupmu seumur hidupmu itu adalah kronos. Waktu yang bergulir tiap hari dalam kehidupan kita, kronos. Saudara harus pakai kronos ini untuk saudara dan saya menemukan rekonsiliasi pertama-tama di dalam diri Kristus dan karya penebusan. Saudara harus datang kepada dia untuk dipulihkan relasimu dengan Allah. Dan kedua, saudara dan saya harus datang kepada sesama kita, mengakui dosa kita, minta sesama kita pengampunan dosa. Tuhan, tolong ampuni saya. Minta sesama kita dan rendah hati. Bahkan kita kalau orang tua berdosa bersalah sama anak-anak kita, perlu saudara minta maaf sama anak itu. Bahkan minta anak itu doakan saudara. Karena itu adalah pemulihan yang Tuhan kehendaki. Rekonsiliasi adalah suatu tindakan yang penting untuk memulihkan relasi. Mematikan kemarahan, menghancurkan kebencian, menghentikan segala bentuk pembalasan dendam pribadi. Berhenti semua dengan rekonsiliasi. Maka itu yang harusnya tercipta di dalam kehidupan kita, bergereja, berkeluarga, bekerja, di mana saja kita berada. Saya tutup dengan satu kesaksian ketika waktu lampau pada waktu Hari Raya Paskah. Saya sempat marah dengan anak saya dan sepertinya amarah saya itu melampaui daripada kesalahan yang dia buat. Setelah kami selesai ibadah Paskah, pulang sampai di tangga, kami naik ke atas, saya peluk dia. Lalu saya bilang sama dia, saya minta maaf. Mama rasa mama marah kamu tapi kemarahan mama berlebihan. Lalu dia nangis. Dia peluk saya, lalu saya cium dia. Dan saya bilang gini, mama minta maaf. Dan dia benar-benar maafin saya dan kita sama-sama berdoa. Minta maaf minta ampun di hadapan Tuhan dan saling bermaafan. Saudara, kita ketika minta maaf kepada saudara kita, kepada sesama kita, jangan enggan. Juga jangan sombong. Kita sama-sama di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita, jika ada dalam jiwa kita hal-hal yang mengganjal terhadap sesama kita, kita merendahkan diri untuk minta ampun. Sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita, ampunilah sesamamu. Berikanlah maaf itu bagi sesamamu, supaya kita terpulihkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk anugerah Kristus yang menyertai kami melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memulihkan jiwa kami yang mungkin di dalam kepahitan, mengampuni hati kami yang mungkin telah menyakiti sesama kami, dan amarah, kebencian yang mungkin masih tersimpan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Kiranya Tuhan menghentikannya, kiranya Tuhan memulihkannya melalui firman Allah yang hari ini kami dengar. Kuduskanlah firman dalam hidup kami dan pulihkanlah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.